Serangan Rusia ke Ukraina hingga kini masih berlangsung. Meski pembicaraan damai tengah dilakukan kedua negara, gencatan senjata belum juga terjadi. Lalu, bagaimana kronologi terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina? Mari kita bahas pada video ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. So, enjoy to video! Isu serangan Rusia ke Ukraina sudah bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Rusia menyangkal hal tersebut. Namun, santer beredar, negeri Putin akan menyerang pada tanggal 16 Februari. Apalagi latihan militer besar-besaran juga dilakukan, termasuk di laut dan negara tetangganya Belarusia. Meski ramalan pertama tak terjadi, intelijen Estonia, salah satu negara NATO di Eropa Timur, tetap memberi peringatan. Serangan mungkin akan dilakukan secara terbatas, menggunakan kelompok milisi di Donbas, Ukraina Timur, yang memberontak ke pemerintah dan selama ini disokong Rusia. Puncaknya adalah pada tanggal 21 Februari 2022. Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatanganinya. Sehari setelahnya, parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin. Persis tanggal 24 Februari, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dilakukan di sejumlah kota. Barat menyebutnya invasi. Amerika Serikat dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lainnya. Alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tetangganya tersebut lebih dekat ke Barat dan ingin menjadi bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Hubungan Rusia dan Ukraina sebelumnya sempat memanas pada tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menantang supremasi Rusia. Masa anti pemerintahan berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Hal ini membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung semakin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menantang pemerintah Ukraina. Jika ditelaah lebih dalam, menurut The Conversation, Ukraina telah berminat dengan NATO sejak tahun 1992. NATO bahkan sempat membentuk komisi khusus untuk urusannya dengan Ukraina pada tahun 1997 yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan guna memajukan relasi kedua belah pihak. Di tahun 2014, keinginan kembali menjadi anggota NATO semakin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Rusia sendiri. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat. Meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atas nama Ukraina, yang pasti tak disukai Rusia. Nah, itulah tadi kronologi singkat antara perang Rusia dan Ukraina. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sampai di sini dulu video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye.